Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Trimay Isnaosi dengan NIM belakang 018. Yang kedua ada Angger Slamet dengan NIM 064. Yang ketiga ada Ivan Setiawan dengan NIM 099. Dan yang terakhir ada Muhammad Ageng dengan NIM belakang 118. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu gangguan zat dan adiksi. Nah, yang pertama adalah pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi pada orang yang mengonsumsinya. Jadi di sini zat adiktif sendiri merupakan bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropik yang merupakan inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di sini miras juga merupakan salah satu bagian dari nafsa golongan zat adiktif yang mempunyai pengaruh psikoaktif tetapi di luar narkotika dan psikotropik. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam zat adiktif. Yang pertama yaitu ada nikotin. Nikotin ini yaitu terkandung ada pada rokok dan bersifat stimulan ringan, serta adiktif ini itu menyebabkan ketergantungan. Karena sifat adiktif ini, para perokok itu sulit untuk berhenti, dan ketika masuk ke dalam tubuh, nikotin ini itu merangsang dopamin dan menyebabkan efek tenang untuk sementara waktu. Jika digunakan dalam waktu yang lama, nikotin ini dapat meningkatkan kolesterol darah, dan bahayanya meski perokok sudah lama berhenti, kadar kolesterol tinggi dalam darah masih bisa menjadi penyebab serangan jantung dan stroke. Paparan nikotin juga beresiko mengganggu perkembangan otak dan perilaku impulsif pada anak. Lalu yang kedua yaitu ada kokain. Kokain itu merupakan stimulan yang diekstraksi dari daun Erythrolon coca atau daun koka. Penggunaannya bisa meningkatkan produksi dopamin sehingga memicu sensasi melayang dan rasa senang berlebihan. Tak hanya itu, pengguna juga akan mengalami tarikan nafas yang terengah-engah, insomnia, gelisah, tidak bisa diam, lalu kehilangan nafsu makan, peningkatan detak jantung dan suhu tubuh, serta sensitif terhadap suara atau sentuhan. Lalu yang ketiga yaitu ada alkohol. Alkohol ini bersifat adiktif yang membuat penggunanya itu mengalami ketergantungan dan sulit untuk mengendalikan jumlah konsumsinya. Dampaknya jika mengkonsumsi alkohol yaitu mata menjadi merah, sulit berbicara dengan jelas, gangguan keseimbangan, dan mudah lupa. Alkohol ini juga bisa berdampak pada keracunan akibat meningkatnya kadar alkohol dalam darah. Akibatnya pengguna mengalami gangguan perilaku dan mental, termasuk suasana hati yang tidak stabil dan kesulitan berkonsentrasi. Lalu yang terakhir yaitu heroin. Heroin atau yang lebih dikenal dengan putau adalah zat adiktif berbentuk bubuk putih dan akan berubah menjadi coklat kehitaman setelah dipanaskan. Menggunakan zat ini bisa berdampak pada halusinasi dan penurunan kesadaran. Heroin ini juga menyebabkan kecanduan. Saat heroin ini masuk ke dalam tubuh, heroin itu masuk ke aliran darah dan terbawa menuju otak. Nah, di otak itu heroin ini menimbulkan efek senang dan diikuti rasa tenang serta mengantuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Sri Asna dengan NIM 430401801118. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif. Dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif yaitu pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Hal ini dapat dilihat saat pengguna sedang menjalani aktivitas sehari-harinya. Pengguna zat adiktif tentunya akan berdampak pada bagaimana ia bersikap, misalnya malas dan sering melakukan tanggung jawab dan tugas rutinnya. Yang kedua, yaitu hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Karena pengguna zat adiktif yang berlebihan sehingga menyebabkan kecanduan akan berdampak pada bagaimana ia membawa dirinya. Salah satunya adalah kepercayaan diri yang semakin menurun dan hilang. Zat adiktif juga mempengaruhi fungsi otak. Salah satunya adalah banyak melamun dan menghayal atau berhalusinasi. Yang ketiga, agiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Pengguna zat adiktif akan mempengaruhi tingkah laku dari sang pengguna. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku yang berubah menjadi lebih aktif, ganas, bahkan brutal. Jika sudah kecanduan, maka pengguna akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Mereka bisa menjual barang pribadi atau mengambil milik orang lain. Yang keempat, yaitu sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan. Pengguna zat adiktif akan mengalami susah berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, akan menimbulkan rasa kesal dan tertekan tiba-tiba dan tanpa sebab. Dampak yang terakhir yaitu cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Inilah salah satu gejala dan juga dampak yang sangat berbahaya dari zat adiktif. Timbulnya rasa tidak aman akan sesuatu dan juga rasa sakit yang dialami, maka pengguna akan berusaha untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah materi cara pencegahan dan penyembuhan. Dalam cara pencegahan ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan promotif. Promotif ini disebut juga program pembinaan. Program pembinaan ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal produk atau zat adiktif sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera dan tidak menggunakan narkoba kembali atau zat adiktif. Yang kedua ada preventif. Preventif ini disebut juga dengan program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba atau zat adiktif, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba atau zat adiktif sehingga mereka tidak tertarik untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada kuratif. Kuratif, program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditunjukkan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba atau zat adiktif, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Jadi kuratif ini adalah pencegahan atau pengobatan dari orang-orang yang sudah mengonsumsi narkoba atau zat adiktif yang berlebihan. Kemudian untuk pengobatannya yaitu ada rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakai narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan macam HIV atau AIDS biasanya ikut mendampingi pemakai narkoba. Jadi rehabilitatif ini sebagai pengobatan dari orang yang sudah kecanduan narkoba atau zat adiktif yang berlebihan.
Selanjutnya ada represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan lainnya untuk mengawasi dan mengendalikan produk ataupun distribusi narkoba atau zat adiktif yang berbahaya. Selain itu juga berupa peningkatan terhadap pemakaian yang melanggar undang-undang tentang narkoba ini. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain adalah polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya. Reflektif ini adalah program yang ditunjukkan untuk pengedar, berarti supaya pengedar atau yang memproduksi narkoba atau zat adiktif itu dihentikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.